Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, jadi bisa resonate, bisa tidak. Bisa vice versa, terbolak-balik energinya, jadi ambil yang positif dan baiknya saja. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita adalah siapa cinta sejatimu. Cinta sejatimu di sini adalah seseorang yang dia sukanya menyendiri atau suka dengan kesunyian. Orangnya introvert. Orangnya yang penuh dengan konflik, sehingga punya pengalaman, kisah, cerita, kejadian yang tidak menyenangkan, banyak kehilangan yang terjadi dalam hidupnya. Ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicinta, kehilangan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Sehingga apa? Dia sangat lelah secara mental dan fisik, ya. Dia stres, depresi. Nah, ya karena itulah dia punya sifat dan karakter yang akhirnya suka menunda sesuatu. Dan ketika dalam proses healing di sini, ya, ada yang masih atau dalam proses atau yang sudah selesai. Nah, akhirnya dia tersadarkan, menyadari bahwa dia harus bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi, kondisi, lingkungan di masa lalu. Dan yang terpenting adalah berdamai dengan dirinya. Dia memaafkan kejadian di masa lalu. Dia memaafkan dirinya. Pernah gagal, pernah mengabaikan dirinya, pernah menunda pekerjaan, ya, dan sering gagal, sering tidak berhasil dalam hidupnya. Dan ketika itu, akhirnya dia bisa menerima semua yang terjadi dalam hidupnya. Dan dia bangkit menjadi seseorang yang lebih punya harapan. Banyak harapan di sini. Banyak impian yang dia harus kejar, yang harus dia capai. Banyak cita-cita yang harus dia dapatkan. Dia akhirnya menjadi seseorang yang penuh dengan tanggung jawab pada dirinya, bagi orang-orang di sekitarnya, ya, bertanggung jawab pada pekerjaannya, ya. Jadi dia orang yang semangat, fokus, giat bekerja, orang yang punya dedikasi yang tinggi, ya, calon orang besar. Dan akhirnya dia saat ini adalah memang takdirnya menjadi orang yang sukses dan berhasil, orang yang penuh dengan keberuntungan, kemakmuran, kesejahteraan, mapan. Secara finansial dan karir ini sangat bagus dan sukses, ya. Tapi ada beberapa
yang memang punya pengalaman gagal dalam berkeluarga, atau mungkin saat ini masih punya keluarga, tapi kehidupannya dengan pasangannya ini tidak harmonis. Ada yang beberapa begitu ya. Dan Wheel of Fortune di sini aku merasa selain dia hidupnya dengan penuh kelimpahan, keberuntungan, nasib baik, dia ini juga punya past life dengan dirimu. Ini bagi yang percaya ya. Gitu. Lalu kita lihat ya, apa yang perlu kita ketahui dengan cinta sejatimu. Fix ya, dia pernah gagal dalam sebuah komitmen atau pernikahan. Jadi, cinta sejatimu ini adalah orang yang pernah gagal dalam sebuah hubungan, baik yang sudah menikah atau belum. Nah, kehidupannya ini penuh dengan konflik ya. Dikelilingi oleh orang-orang toksik, abuse, manipulasi, tipu muslihat. Jadi wajar dia sangat lelah secara mental dan fisik dan sering stres. Nah, ketika dia merasa bahwa kehidupannya ini sangat melelahkan ya, akhirnya dia memutuskan dengan tegas dan bijaksana bahwa dia harus mengambil alih hidupnya, harus bangkit, harus semangat. Dengan keyakinannya, akhirnya dia bisa mencapai keberhasilan, kekayaan, keberuntungan, kestabilan secara materi, dan kesuksesan dalam karir. Jadi dia ini adalah orang yang sangat mapan karena dia juga pernah mengalami kehidupan yang sangat menyakitkan ya. Kita lihat lagi untuk oracle-nya di sini. Ini adalah hubungan twin flame. Ini juga adalah hubungan soulmate. Ya berarti gini, banyak fase perubahan dalam hidupnya ya. Karena ini, aku merasa ada proses healing. Jadi ada proses kesadaran dalam dirinya. Nih, hidupnya dulu pernah dengan konflik. Jadi ini yang menyayangimu karena memang dia ini adalah pasangan jiwamu. Bisa soul connection. Kayak gini, kamu punya ikatan batin ya, ikatan yang kuat dengan dirinya. Kalau twin flame, bisa saja ya kasusnya dia sudah berkeluarga, tapi dia kayak merasa nggak bahagia sini loh, gak ada keharmonisan. Dia hidupnya kayak merasa sendiri. Jadi kalau dengan pasangannya itu kayak status aja. Yang sebenarnya ini adalah twin flame atau soulmate-mu. Tapi bukan berarti saya suruh kalian mengganggu rumah tangga orang ya, yang jelas-jelas sudah bahagia. Nah, karena kalau jodoh itu nggak akan kemana kok ya. Kalau memang dia jodoh kamu, ya nanti pada akhirnya dia akan menjadi milikmu. Tapi biarkanlah ya Tuhan yang, ya biarkanlah semesta yang mengatur. Jadi kalian jangan punya keinginan untuk mengganggu rumah tangga seseorang. Di sini ada promise. Nah, kan? Kalian di sini sudah kayak ada yang sudah punya pasangan ya.
Jadi dia merasa walaupun dengan pasangannya dia kayak nggak bahagia. Dia bekerja keras, dia sukses dalam karirnya, finansial dan karir. Ada date lagi, jadi ada perubahan besar-besaran dalam hidupnya. Ponik ya, konfirmasi. Ada sebuah fase baru, kehidupan baru. Ada sebuah pertumbuhan pergerakan. Jadi di sini dia tuh banyak belajar. Akhir bukan segalanya ya. Karena akhir ini adalah awal dari kehidupan baru. Maksudnya gitu. Ada sini ada purity. Nah, setelah kamu mengalami kesadaran di sini ya, kaitannya kamu menjadi seseorang yang baru ya, aku merasa. Nih, konfirmasi, change. Ada perubahan, pergerakan, pertumbuhan. Nih, ini kaitannya sama ini. Ada janji mungkin yang pernah dulu dia mau tepati. Ada tanggung jawab. Ada janji. Ada kepastian, keyakinan, atau jaminan. Mungkin dia pernah janji sama kamu, atau kamu ini pernah kenal kali ya. Nah, di sini ada determination, ada tekad. Jadi ketika dia ada sebuah keyakinan, tekad yang kuat, dia mengalami banyak perubahan dalam hidupnya dan dia sukses. Konfirmasi lagi, dia adalah cinta sejatimu. Apakah dengan hubungan seperti ini? Oke, aku pindahin ya. Dia perlu healing lagi, konfirmasi. Healing family issue. Sini. Ya. No need to worry. Jangan khawatir ya, jangan takut dengan hubungan seperti ini. Jadi biarkanlah semua mengalir sesuai dengan roda karmamu, takdirmu. Kamu harus lebih mementingkan kesehatan mentalmu. Ya, pay attention to your dream. Di sini adalah terima kasih telah membawa hidupku ke tempat tidur di malam hari dan membantuku menikmati tidur malam yang nyenyak. Malaikat Agung Mikail, saya mengundangmu ke dalam mimpi saya sebagai guru, pembimbing, dan penyembuhku. Tolong izinkan aku untuk memahami ini. Jadi memahami situasi kamu ya dengan dirinya. Kok cinta sejati, twin flame, soulmate, hubungan yang rumit gitu ya. Tolong kamu banyak berdoa dan minta petunjuk pada tingkat spiritual, beri saya bimbingan ya. Jadi kamu lebih banyak berdoa dan minta petunjuk apa yang terbaik bagi dirimu dan dirinya ya. Karena memang kalau kita bilang twin flame, ini hubungannya sangat berat. Dan kebanyakan memang twin flame itu hubungan yang biasanya salah satunya sudah menikah atau sudah pasangan, atau keduanya sudah punya pasangan. Jadi memang sangat sulit untuk bersatu. Dan twin flame itu bukan harus bersatu ya teman-teman. Karena ketika mereka bersatu itu memang tingkat spiritualnya sudah sama. Jadi sama-sama sudah mencapai tingkat spiritual. Nah, yang dia sampaikan di sini adalah
kamu dan dia itu kenalnya mungkin di masih muda ya. Kemudian sebenarnya dia itu merasakan koneksi energi, vibrasimu mesti kita berpisah di sini. Saya tidak bereaksi ketika orang menyebutmu, dan yang diharapkan dia bisa berbagi kabar baik dengan dirimu. Energi yang ketarik untuk bulannya ada Desember, Mei, Maret, dan Oktober. Untuk harinya ada Senin, Sabtu, Minggu, dan Kamis. Untuk tanggal spesialnya ada 1, 7, 22, 20, 31, dan 11. Untuk sionya ada sio kerbau, sio kambing, sio macan, dan sio naga. Untuk inisialnya, untuk zodiaknya, ini energi yang terkuat untuk inisialnya. Bisa nama panggilan, nama kesayangan, nama panjang. Ada O, I, C, U, F, X, M, A, G, D, N, W. Untuk zodiaknya ada Gemini, Capricorn, Libra, Leo, Aries, dan Pisces. Lalu kita lihat ya, apakah kalian ada kesempatan untuk bertemu atau berhubungan kembali. Oke, Two of Cup. Yes, ya. Kalian ada kesempatan lagi untuk bertemu lagi. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Semoga kalian suka dengan readingan kali ini. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading selanjutnya. Thank you, I love you, bye.